Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Yusronia dengan NPM 2022-215042 akan membahas tentang demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Ketiga hal ini merupakan aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, dalam Islam, kehidupan sosial tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan antara manusia dengan sesama, termasuk dalam urusan pemerintahan, kepemimpinan, dan keadilan hukum. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman tentang bagaimana manusia hidup secara adil, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, demokrasi, kepemimpinan, dan juga penegakan hukum dapat dipahami melalui nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, kita akan membahas mengenai demokrasi dalam perspektif Islam. Secara umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, dan ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Meskipun istilah demokrasi berasal dari Barat, dalam Islam terdapat konsep yang memiliki nilai serupa, yaitu musyawarah atau syuro. Musyawarah berarti proses berdiskusi bersama untuk mencapai keputusan yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Ash-Shura ayat 38 yang berbunyi, "Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka." Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan pentingnya keterlibatan bersama dalam mengambil keputusan. Artinya, keputusan yang menyangkut kepentingan banyak orang atau kepentingan umum sebaiknya tidak ditentukan oleh sepihak atau secara sepihak. Namun, demokrasi dalam Islam memiliki batasan, yaitu kebebasan dalam menyampaikan pendapat tetap harus sesuai dengan nilai moral, etika, dan ajaran syariat. Demokrasi bukan berarti kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, demokrasi dalam perspektif Islam dapat diartikan sebagai partisipasi masyarakat dalam pemerintahan yang dilandasi nilai keadilan, musyawarah, dan juga tanggung jawab. Yang kedua, kita akan membahas mengenai kepemimpinan dalam perspektif Islam. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi, membimbing, dan juga mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Islam, kepemimpinan disebut sebagai amanah, yaitu tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan jujur dan adil. Seorang pemimpin bukan hanya memiliki kekuasaan, tetapi juga kewajiban untuk melayani dan mensejahterakan rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Nah, hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar jabatan, tetapi juga tanggung jawab yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin, yang pertama yaitu amanah. Pemimpin harus dapat dipercaya dan menjaga kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Lalu yang kedua yaitu adil. Pemimpin harus bersikap adil kepada semua orang tanpa membedakan suku, agama, status sosial, dan juga golongan. Yang ketiga yaitu jujur. Kejujuran menjadi batasan penting agar masyarakat dapat percaya kepada pemimpinnya. Lalu yang keempat yaitu bijaksana. Pemimpin harus memiliki dan mengambil keputusan yang tepat dan mengutamakan kepentingan bersama. Nah, contoh teladan kepemimpinan dalam Islam dapat dilihat dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya seperti Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab, yang dikenal sebagai pemimpin yang sederhana, tegas, dan sangat peduli terhadap rakyatnya. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai penegakan hukum dalam perspektif Islam.
Penegakan hukum adalah proses menerapkan aturan secara adil agar tercipta ketertiban dan juga keadilan dalam masyarakat. Nah, dalam Islam, hukum memiliki kedudukan yang sangat penting karena bertujuan menjaga hak manusia dan juga mencegah kezaliman. Prinsip utama hukum dalam Islam adalah keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Syura An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak hukum." Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menegakkan keadilan dalam kondisi apapun, bahkan terhadap dirinya sendiri dan juga keluarga. Penegakan hukum dalam Islam memiliki beberapa prinsip. Yang pertama yaitu keadilan. Hukum harus berlaku sama bagi semua orang tanpa pandang status atau jabatan. Lalu yang kedua yaitu kepastian hukum. Aturan harus jelas sehingga masyarakat memahami hak dan juga kewajibannya. Lalu yang ketiga yaitu kemanfaatan. Hukum harus membawa manfaat bagi masyarakat dan menciptakan ketertiban sosial. Yang keempat yaitu perlindungan hak asasi. Islam menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak hidup, kehormatan, dan harta manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh nyata dalam menegakkan hukum secara adil. Beliau menolak perlakuan istimewa bagi orang-orang tertentu dalam penerapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam hukum tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan demokrasi, kepemimpinan, dan juga penegakan hukum. Demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum merupakan tiga unsur yang saling berkaitan. Demokrasi memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat, lalu kepemimpinan memastikan jalannya pemerintahan dengan amanah dan tanggung jawab, sementara penegakan hukum menjaga keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bersama. Ketiga unsur ini berjalan dengan baik, maka akan tercipta masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Sebaliknya, jika salah satu unsur tidak berjalan, maka akan muncul ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan konflik sosial. Dalam perspektif Islam, ketiga unsur tersebut harus berlandaskan nilai keadilan, musyawarah, amanah, dan tanggung jawab moral kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita membahas berbagai pembahasan yang sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa Islam memandang demokrasi melalui prinsip musyawarah, memandang kepemimpinan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan adil, dan menempatkan penegakan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut relevan untuk diterapkan dalam kehidupan modern agar terciptanya pemerintahan yang baik dan masyarakat yang damai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.